salah satu gue itu mulai bersikap bodoh amat itu waktu gue baru kenal cinta. Seandainya gue tidak mempelajari stoikism, kemungkinan besar gue itu bakal gila sih. Sesekali itu kita perlu berpikir negatif. Sebanyak apapun lu baca buku tentang stoikism, kalau otak lu tidak menerima, gak ada gunanya. Kadang-kadang gue juga berpikiran negatif sampai menyalahkan pencipta. Jadi sebenarnya di sini gue mau ngebahas tentang yang lagi sering dibicarakan sama anak muda zaman sekarang, uh, yang katanya ini bisa jadi sebuah penawar bagi anak-anak muda. Jadi gue bisa langsung nanya aja ke si penganut mazhabnya nih mungkin ya. Gue sedang bersama. Tapi gue bukan ahlinya ya. Bukan. Gue nggak pengen menanyakan tentang sangat dalam. Gue cuma pengen tahu tentang perspektif lu aja sebagai si penganut mungkin ya, atau si pelaksana atau pempraktek apa sih istilahnya gitu. Yang mempraktekkan stoikism gitu. Yes. Jadi Kalo, ini gue belum kenalan nih. oh iya, Kenalin dulu. kenalan ya. Nama gue Erika Elda. Bisa dipanggil Erika, bisa dipanggil Elda. Gitu. Elda, Erika, Stoik, Elda Siregar. Sebenarnya ya, kalau bicara stoikism, gue tuh yang bukan yang stoik banget cuman ya menurut dari buku yang gue baca, jadi sebenarnya tuh semua manusia itu udah mempraktekkan stoikism itu sejak dulu gitu, sejak dia dari kecil juga udah mempraktekkan itu, cuman dia nggak tahu istilahnya apa. Sama halnya dengan gue juga begitu. Jadi ya kayak emang mungkin dari dulunya gue orang yang kurang peduli sama sesuatu hal gitu. Tapi bukan berarti bukan peduli sama manusianya ya, maksudnya sama hal-hal yang menyakiti gue bisa memanage nih mana yang perlu gue pikirin, mana yang nggak perlu gitu. Tapi dulu gue nggak tahu itu namanya stoikism. Gue tahu itu baru-baru ini sejak gue masuk kuliah gitu. Ada istilahnya gitu. Masuk kuliah berarti sekitar 2 tahunan ya. Tahun 2023. Tapi sebelum lo tahu istilah stoik itu, sebelumnya tuh lo orangnya kayak gimana? Sebelum lo sekarang baca bukunya atau mungkin lo kenal tokoh-tokohnya, Pak Ferry Irwandi mungkin ya kan? Sebelumnya kayak gimana? Gue dulu tuh orangnya kayak yang sebenarnya gue dulu orangnya kalau misalnya dimarahin gue nangis, gue berantem gue nangis terus, tapi gue kayak ada yang sisi gue ngelawan gitu loh. Oh. Jadi ada kayak dalam diri gue tuh yang ngebrontak gitu, dan itu di usia gue masih belasan tahun gitu. Di usia gue mulai beranjak masuk 20 ke atas tuh gue udah mulai misalnya tuh kayak lebih ke bodo amat sih. Udah Semenjak lo mulai. tahu Belum, itu gue ini. belum tahu. Kan tadi gue bilang gue tahu istilah stoikism itu dari gue masuk kuliah. Okay. Nah, waktu gue usia 20 tahun itu gue udah kerja, coy. Jadi gue itu mulai kerja itu di umur 17 tahun. Gue udah mulai kerja di umur 17 tahun. Nah, di fase 20 tahun ke atas, gue tuh udah mulai yang namanya bodo amat gitu. Salah satu yang buat gue bodo amat itu, salah satu gue itu mulai bersikap bodo amat itu waktu gue baru kenal cinta. Lu baru bisa bodo amat setelah lu kenal cinta? Bukan, di situ gue entah kenapa, mungkin karena apa ya dibilang ya, sering disakitin kali ya. Oke. Sebelum-sebelumnya, dan mungkin karena gue juga dari keluarga yang bukan street, keluarga yang
agak keras ya. Biasanya kan Batak kan emang keras. Oke, Batak. Nah, jadi emang kayak mentalnya itu udah kebentuk dari kecil kali ya. Iya. Terus, nah sejak gue kenal cinta tuh, sebenarnya gue waktu SMA udah pacaran, tapi ya cinta-cinta monyet gitu kan. Yang pacaran serius itu sejak 20 ke atas. Ada fase dimana gue itu bodo amat, seperti misalnya ketika chat gue nggak dibalas. Gue lebih ke bodo amat dan bersikap positif. Mungkin dia sibuk gitu. Terus ketika misalnya kemauan gue nggak diturutin, mungkin dia ada sesuatu hal yang nggak bisa gitu kan. Yang misalnya waktu dia tuh bentrok sama gue gitu. Terus ada juga ketika waktu dia selingkuh. Waduh. Iya, mantan gue selingkuh. Kalau dia selingkuh terus ngapain? Di situ gue yang nggak tantrum, malah gue lebih mungkin dia bukan jodoh gue. Dan ya gue mikirnya itu bahwa mungkin dia adalah bagian dari pelajaran untuk perjalanan hidup gue gitu. Jadi tapi gue nggak yang stoikism banget itu tadi yang gue bilang. Jadi gue kayak lebih untuk agar gue lebih sehat nih, gue cut off dia. Jadi gue itu belum tahu kan, belum baca buku-bukunya. Gue belum. Gitu. Kok bisa udah punya pemikiran kayak gitu ya? Jarang banget loh ada orang yang maksudnya fase peralihan antara dari tantrum terus ke enggak tanpa kayak punya menganut sesuatu gitu. Dapat dari mana perubahannya itu? Nah, maksudnya gini loh, coy. Menurut gue tuh kayak, makanya tadi gue bilang nih, jadi semua manusia itu sebenarnya punya sikap-sikap seperti itu, sifat-sifat seperti itu. Cuman kan belum tahu aja ada istilahnya gitu. Iya. Gitu iya, kan. Nah, itu setelah itu, itu adalah masa fase-fase dimana gue belajar tentang, maksudnya setelah gue tahu bahwa ada istilah yang namanya oke nih. Di sini korek banyak banget, gak ada yang bisa. Bisa sih, sebenarnya tinggal dikit lagi. Tadi gue sampai mana sih? Sampai lo ternyata nggak semua tuh harus udah kenal sama yang namanya buku, yang namanya belum tahu istilahnya apa. Nah, gue setelah tahu istilah stoikism itu, terus setelah gue masuk kuliah tahun 2023, berarti umur gue sekitar 28 tahun ya. Nah, dan itu lagi booming-boomingnya tentang stoikism. Di podcast-podcast. Terus gue kayak, ternyata ada istilahnya gitu. Ternyata selama ini gue tuh stoikism ya. Dan yang buat itu mendukung, sebenarnya gue itu dari tahun umur gue 20-an ke bawah itu, gue itu sedikit introvert sebenarnya. Iya. Jadi gue sedikit tapi bukan antisosial ya, sedikit introvert. Hingga pada suatu saat gue tuh dengerin sebuah pembicara. Jadi gue ikut sebuah pertemuan gitu. Yang kampus gue yang lama. Jadi gue pernah kuliah 2 kali gagal. Jadi beliau berkata, dosen gue berkata, katanya gini, salah satu kunci menuju sukses itu adalah menambah relasi. Jadi menabung relasi, katanya gitu. Jadi lu harus menabung relasi lu ke sini, lu ikut pertemuan sini, lu ikut komunitas ini, lu nggak bisa selamanya lu jadi orang yang penyendiri gitu. Lu nggak akan maju gitu. Nah, itu yang buka pikiran gua, kayaknya gua harus bersosialisasi.
gitu. Nah, jadi itu kenapa gue mulai memperbanyak relasi gue, mulai melebarkan sayap, gue mulai kesana kemari, siapapun gue temenin gitu. Jadi gue nggak milih-milih mau dia kalangan dari ini tetap gue temenin gitu. Tapi ya memang benar-benar itu bukan sedikit banyak menguras energi gue, tapi ya sepertinya itu memang benar gitu loh. Bukti nyatanya itu sekarang yang gue rasain tuh, gue bisa berteman dengan bahkan yang gue bukan siapa-siapa, gue bisa berbicara, bisa berdialog, bisa berdiskusi dengan orang-orang yang udah punya pengalaman yang banyak, bahkan pengalaman kesenian yang banyak gitu. Nah tadi gue bilang balik lagi kenapa itu sangat mendukung introvert dengan stoikism gue, karena ya itu ketika gue bodoh amat itu salah satu pendukungnya karena gue juga males berinteraksi dengan orang lain gitu. Faktor pendukungnya adalah malas berinteraksi. Iya. Tapi kan tadi katanya lu bilang lo jadi lebih supel, jadi lebih bodoh amat. Artinya bodoh amat begini. Orang introvert itu tuh kadang karena bukan mereka nggak suka bersosialisasi. Ya mungkin emang nggak suka, tapi karena mereka nggak pede, karena mereka takut, mereka merasa bahwa orang lain tuh ngeliatin mereka banget gitu loh. Beda coy. Kalau itu ada istilahnya namanya penyakit anxiety kalau nggak salah. Penyakit itu ya? Iya, itu anxiety. Penyakit, iya. Ya? Kalau introvert itu lebih dia bersosialisasi. Dia tetap berdiskusi dengan orang lain, cuman energi dia keserap gitu. Maksudnya kayak dia jadi gitu kan? Iya, jadi kayak gampang loyo gitu kan. Jadi kayak apa namanya nih misalnya di sekumpulan banyak nih orang lagi diskusi, dia cuman kayak sebagai pendengar gitu, kayak dia tidak punya energi lagi untuk ngomongin sesuatu hal gitu atau kayak mikir gitu. Dan nah dulu gue tuh seperti itu gitu di usia fase 23 24 25 ke atas itu yang gue udah mulai mendengar kata-kata dosen gue itu. Di situ gue mulai berinteraksi dengan orang lain, gue menambah relasi gitu sampai saat ini. Tapi gitu. Berarti ada manfaatnya berarti stoikism ini. Iya, benar ada manfaatnya. Manfaatnya itu ya kayak di gue sekarang nih. Tapi gue jadi gini, aliran stoikism itu ada yang gue pakai, kadang gue pakai kadang enggak. Jadi gue nggak selalu, makanya tadi gue itu bukan yang pakem stoikism gitu. Pas bagian mana lu melepaskan aliran mazhab lu itu stoikism ini, ketika momen apa itu? Momen di fase saat ini, saat gue lagi nggak kerja, nganggur. Terus kalau orang-orang yang orang-orang penganut aliran stoikism itu kan selalu berpikir positif ya. Menurut gue selalu yang berpikiran positif gitu, kayak oh ini terjadi karena seperti ini, mungkin karena seperti ini gitu. Nah kadang-kadang gue juga berpikiran negatif sampai menyalahkan pencipta. Nah iya, kadang-kadang gue seperti itu, kayak kayaknya gue udah berusaha deh, gue udah melakukan sesuatu hal yang emang udah harusnya gue lakukan sebagai manusia gitu. Gue udah berusaha mati-matian lah kalau menurut orang yang menurut puisi sampai berdarah-darah nih gitu. Tapi kok kayak nggak ada feedbacknya ke gue gitu loh, kayak nggak ada hasilnya gitu. Ini yang terjadi apa sih? Ini yang salah apa sih? Nah di fase-fase seperti itu gue putus asa. Nah gue putus asa, jadi gue tuh nggak bisa berpikir positif. Maksudnya sebanyak apapun gue baca tentang buku stoikism, jadi nggak masuk ke otak gue gitu loh. Jadi kayak anjing lah gitu, kayak enggak deh, kayaknya nggak betul deh. Ini gue ngerasa orang-orang yang penganut stoikism ini adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang mampu dalam materi ya, maksud gue jadinya. Oke, jadi gue paham. Lo
eh, awalnya nih ya, Mm-mm. awalnya lo adalah lo bilang kalau lo stoik, Mm-mm. stoa mungkin ya, Mm-mm. sebagai penganutnya, sampai akhirnya ada momen dimana lo mencoba untuk bukan melepaskan ya, untuk ya menghindari dikit gitu mungkin Mm-mm. ya, sisi stoiknya ketika lo di posisi ketika Gue lagi jatuh. lagi jatuh gitu Iya. mungkin ya. Nah itu gue kayak hmm, ya dosen dosen gue juga pernah dosen kita ingat gak sih Bu Oh, siapa ya lupa. Nah kan beliau pernah bilang sebanyak apapun lu baca buku tentang stoikism, kalau otak lu tidak menerima, gak ada gunanya. Nah itu, jadi itu berada, jadi gue tuh lagi di fase itu sekarang saat ini. Jadi sebanyak apapun gue baca buku, gue ulang-ulang buku yang udah pernah gue baca, atau gue kayak inget-inget sesuatu hal yang pernah gue lakuin, kayak ada fase dimana gue kayak ngebrontak gitu. Enggak sih. Ada memang kita sebenarnya emang harus berpikiran sesekali itu berpikiran negatif. Dan di buku yang gue baca, nah ini buku filosofi teras ini ada di halaman gue nggak tahu dah halaman hmm, berapa. uh, Nih karya Henry Manampiring, banyak hal tuh. ini bestseller. Nah di buku yang gue baca ini tuh beliau mengatakan sesekali itu kita perlu berpikir negatif. Ada, Ada, bahkan di stoikism iya, pun ada iya itunya tapi gue maksudnya. lupa halaman berapa. Tapi Oke. kayak kemarin gue tandain deh. Jadi dia menulis sesekali kita tuh nggak apa-apa untuk berpikiran negatif. Karena kalau kita selalu berpikiran positif itu bisa membuat lu dalam bahaya. Itu bisa menjatuhkan lu katanya gitu. Sesuatu hal yang misalnya sesuatu hal yang kita selalu berpikir positif misalnya, yang selalu kita pikirin positif. Misalnya kayak contoh kecilnya deh, ada orang yang sebenarnya punya niat jahat ke kita. Hmm. Dari tampilannya kita lihat nih emang dia tuh emang ada niat jahat misalnya kayak rampok lah atau apalah atau dia deketin kita karena biasa kita feeling gak sih ada Ya. feeling kan Oh, ada oh. feeling misalnya ada seorang yang deketin emang udah ada niat jahat energinya pasti kita bisa kebaca kan. Hmm. Nah kalau kita selalu berpikir positif itu kan bisa membahayakan kita gak sih. Iya, benar benar benar. Tapi kalau misalkan stoikism ini dari akar-akarnya, dari si pencetusnya zaman dulu, si Hmm. filsufnya itu kan setahu gua si pencetus eh, filosofi stoikism ini kan adalah Zeno, Hmm. dari ya sono Yunani. Itu kan dia bilang kalau stoikism ini adalah eh, filosofi yang menekankan kepada kita bahwa adalah kebahagiaan itu tidak muncul dari eh, faktor eksternal, tapi dari sisi internal ternyata. Hmm. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan itu lo pakai, itu lepasin ketika lo di fase lo sedang terjatuh, terus akhirnya gimana tuh? Nah. Harusnya gini, maksudnya kan harusnya ketika lo lagi terjatuh terus lo masih tetap make filosofi itu, Hmm. kan lo bisa kayak ya udah sih orang ini bukan bukan kendali gue, ya udah gini aja gue. sebenarnya sebenarnya itu bisa gue kendaliin, maksudnya emosi gue. Stoicism itu kan adalah bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dalam diri kita kan. Ah iya iya itu Kita itu maksudnya. nggak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa Ah, mengendalikan diri kita iya gitu benar. kan. Nah sebenarnya tadi gue bilang tuh ada memang fase-fase di mana gue terpuruk, ada fase di mana gue bisa mengendalikannya gitu. Fase gue tidak bisa mengendalikan, nah saat saat diri gue berontak, Hmm. nah itu stoikism yang udah gue terapin sebelumnya tuh hilang gitu. Jadi kayak gue tuh lebih menyalahkan Tuhan atau menyalahkan um, orang lain lah lebih tepatnya gitu kan. Hmm. Itu adalah mereka adalah orang-orang yang tidak bisa gue kendaliin kan. Hmm. Gue menyalahkan orang lain gitu.
Padahal sebenarnya kalau sebagai stoikism, gue lebih bisa mengontrol emosi gue, kan gitu. Oke, oke. Gue sih bukan penganut aliran stoikisme ya, Iya, gue tapi tadi gue juga bukan pakem stoikism tadi gue bilang kan. Gue hanya sebenarnya gue udah pernah sebenarnya gue udah punya sifat-sifat bodoh amat sebelumnya hmm, gitu. Dan itu semakin lama semakin kebentuk gitu. Dan ternyata ada istilahnya stoikism. Dan oke. itu gue bukan ahli-ahlinya banget dah. Tapi lo uh, hmm, apa apa manfaat terbesar lo ketika lo menganut aliran stoikisme ini? Manfaat terbesar gue, banyak sih. Apa tuh? Banyaknya itu ya gue paling paling yang paling bermanfaat itu ya ketika gue bisa mengontrol emosi, Hmm. ketika gue dihianati oleh pasangan, oleh teman, ketika gue apa namanya eh, ada sesuatu hal yang menyakiti gitulah istilahnya, Hmm. gue lebih bisa mengontrol emosi gue kadang Hmm. gitu, dominan lah. Terkadang ya namanya manusia ya, Hmm. nggak selalu uh, punya kesalahan lah gitu misalnya. Dan ya itu manfaat terbesarnya itu gue bisa mengontrol emosi gue, kayak gue lebih ketika sesuatu itu misalnya harusnya gue marah tapi karena gue bisa ngontrol gue jadi lebih diam dan berpikir positif, mungkin dia lagi banyak masalah makanya memperlakukan gue seperti ini gitu. Itu ya, jadi gue masih bisa berkomunikasi dengan orang yang menyakiti gue itu Hmm. gitu. Tapi tidak semua. Nah tadi itu kayak balik lagi ya, gue bilang gue bukan orang yang ahli banget stoikism gitu. Oh, apa jangan-jangan ketika lo kan tahu nih ya kan, lo kan mungkin udah lumayan lama ya kenal sama filosofi stoikism ini, tapi ada satu Nggak lama momen, banget. oke nggak lama banget, tapi lo Mm-mm. seenggaknya udah pernah menerapkan mungkin dalam Mm-mm. diri lo ya kan, Mm-mm. dan mempunyai banyak manfaat seperti yang lo bilang tadi. Mm-mm. Tapi ada satu momen, yaitu saat lo terjatuh, lo melepaskan itu. Mm-mm. Emang seurgensi apa kalau sampai dilepaskan? Atau jangan-jangan itu merupakan salah satu bagian dari filosofi lain mungkin? Atau lu sedang berusaha untuk modifikasi mungkin ya? Lu aja mungkin yang belum tahu namanya kali ya? Enggak. Enggak, masa 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 dari awal kita, yang awalnya kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar kita, ya kan, yang di luar kendali kita, kok tiba-tiba kita langsung berontak, itu berlawanan banget loh maksudnya. Kalau emang harus maksudnya setahu gua kan ini kan si penulisnya Henry Manampiring ya kan, Mm-mm. ya kan itu cuma penulis, maksudnya bukan Mm-mm. pencetus awalnya, Mm-mm. yang namanya udah bertahun-tahun, beratusan tahun, mungkin mungkin ada modifikasi, makanya dia mungkin memasukkan itu. Maksudnya masa dari yang awalnya kita kayak oke kalem, husnuzon mungkin bahasanya kalau Nah. di muslim gitu ya, kok langsung kayak ada pemberontak, ngeberontak di momen tertentu gitu loh. Mm-mm. Itu nggak masuk akal di pikiran gue maksudnya. Mungkin salah satu faktornya itu kenapa gue nggak berontak karena ekonomi. Ah, ya terus oke, oke. Oke, Oke, karena ekonomi ekonomi. kan. Kira-kira filosofi eh, mazhab stoikism ini akan bisa menyelamatkan lo nggak di saat-saat seperti ini? Bisa menyelamatkan gua, tapi kalau bisa menyelamatkan kayak mungkin gua jadi kayak psikis gua nggak terganggu, nyelamatinnya di situ. Jadi kayak walaupun saat ini Oke, paham, paham. ekonomi gua lagi berantakan tapi gue tetap bahagia. Nah stoikisme ini kan sebenarnya adalah jalan menuju gue bahagia gitu loh, maksudnya bahagia uh, psikis gue gitu, Hmm. pikiran gue, bagaimana supaya pikiran gue itu tetap tetap sehat gitu kan. Hmm. Mungkin ya yang membantu gue di Oke. pikiran gitu. Atau dengan kata lain, eh stoikism ini
hanya bisa dipakai oleh orang yang mentalnya sedang stabil. Iya nggak? Bisa dipakai oleh semua, sebenarnya stoicism ini bisa dipakai untuk semua orang-orang yang mengalami fase terpuruk, fase stabil, atau fase bahagia. Karena kan setiap manusia itu punya permasalahannya masing-masing gitu. Bisa aja masalah gue ini sebenarnya nggak berat banget di lo, bisa aja masalah lo itu berat banget di gue, kan gitu. Mungkin aja lu menganggap masalah gue ini sebenarnya sepele, tapi buat gue itu kan sebenarnya berat banget dan bisa mengganggu psikis gue, bisa mengganggu uh, otak gue, pikiran gue gitu kan. Gitu, gitu loh. Jadi kayak saat ini kenapa seandainya gue tidak mempelajari stoicism, kemungkinan besar gue itu bakal gila sih. Bukan gila, di bawah gila tuh depresi. Bisa jadi gue bakal berada di fase depresi, dan gue mungkin bisa ke psikiater gitu loh. Karena emang hidup yang penuh cobaan berkali-kali, lu dicobain terus, tapi lu tetap masih bisa hidup, lu masih bisa bersosialisasi, masih bisa ngobrol sama lu, sama teman-teman kita yang lain gitu. Gue masih bisa masuk ke komunitas, masih banyak berinteraksi dengan teman-teman di luar. Ya salah satu faktor yang ngebantu gue yaitu sifat stoicism itu. Tapi ada kalanya gue memang down, tapi down itu tidak membuat gue sampai depresi. Dan nggak semua kata down mungkin itu harus melepaskan sisi stoicismnya ya. Tetap harus ada, dikala down tetap harus ada stoicismnya, terus kadang mungkin harus ada sisi ngeberontaknya dikit gitu mungkin gitu ya. Untuk supaya ya mentalnya stabil gitu mungkin ya, jadi tetap seimbang gitu. Kayaknya orang yang terlalu sabar mungkin ya, nggak tahu juga sih kayak isi hatinya gimana ya, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau gue gitu maksudnya. Gue malah justru orang-orang yang sabar itu sebenarnya punya sifat stoicism itu, cuman dia nggak tahu istilahnya, coy. Iya, dia bisa sesabar itu berarti dia emang punya sifat yang berarti kan dia bisa mengendalikan emosinya kan. Gitu, gue mikirnya gitu. Oke. Ntar kita lanjut part 2. Nah,